Halo semuanya, kami dari mata kuliah Komputer Network. Ada saya sendiri, Hanadia Ayu Pertiwi dengan NIM 250197493. Kemudian ada teman saya, Muhammad Latif Fikri dengan NIM 25019739994. Dengan saya Dimas Yuda Dipaskayana dengan NIM 2502062. kali ini kami akan mempresentasikan hasil final project kami di mata kuliah Komputer Network. Yang pertama ada study case. Di study case ini terdapat kantor cabang dengan jumlah switch-nya 6, di jumlah divisinya ada 6, jumlah akses point-nya ada 3. Di kantor cabang 2, jumlah switch-nya ada 6, jumlah divisi 4, jumlah akses point-nya ada 3. Kemudian di kantor pusat jumlah switch-nya ada 4, jumlah divisinya 5, dan jumlah akses point-nya ada 2. Di sini juga ada manajemen di mana pusat 1 itu tidak bisa, pusat 2 hanya bisa 1, kemudian 1 sampai 2 ini bisa diakses 1 sampai 2-nya itu hanya 1. Kemudian topologi yang kami gunakan yaitu topologi star. Di sini topologi yang banyak cabangnya. Kenapa kami memilih topologi star? Karena mampu mengalokasikan bandwidth secara efisien, kemudian mudah dalam mengatur dan pemeliharaannya, dan yang terakhir menghapus dan menambah perangkat dengan mudah. Berikut adalah IP komputer pusat, yang dimana kita memiliki 5 divisi dengan asumsi masing-masing divisi memiliki maksimal 10 komputer. Maka dari itu kita menggunakan max/28. Untuk kantor pusat ini memiliki IP family yaitu 192.168.1. Next. Berikutnya ada IP komputer kantor cabang 1. Di sini kita memiliki 6 divisi dengan asumsi masing-masing divisi memiliki maksimal 10 komputer, maka dari itu kita sama menggunakan max/28 dengan IP family-nya 192.168.3. Next. Berikutnya ada IP komputer kantor cabang kedua. Kita memiliki 4 divisi dengan masing-masing divisi memiliki kapasitas maksimal 10 komputer dengan max/28 juga dengan IP family-nya 192.168.2. Kemudian berikut adalah merupakan konfigurasi router yang akan kita pakai nantinya. Di atas ada router 2 untuk kantor pusat. Di sebelah kanan ada router 5 untuk kantor cabang 2. Dan di sebelah kiri ada router FE1 untuk kantor cabang 1. Kemudian di tengah kita ada router juga untuk router 0, router 01, dan juga untuk router 1. Dan 3 router ini yang nanti akan menghubungkan dari ketiga cabang yang tadi. Next. Kemudian ini adalah konfigurasi OSPF. Kita menggunakan OSPF di sini. Untuk yang root di router 1, di sini kita menggunakan OSPF 10 yang dimasukkan adalah network dari 11.001 dan 10.002 untuk area 1. Kita menggunakan hanya satu area saja. Next. Ini konfigurasi untuk router 01 sama kita menggunakan OSPF 10 dengan di sini untuk networknya kita sambungkan ke router 1 dan juga router 0. Di sini ada network 10.001, 12.001, dan 30.001. Next. Kemudian konfigurasi untuk router 1 sendiri kita sambungkan ke network dari 13.001 dan 30.002. Next. Kemudian ini adalah konfigurasi router yang ada pada kantor pusat. Kita menggunakan OSPF 10 juga sama dengan tadi kita masukkan semua gateway yang ada di kantor pusat. Jadi di sini ada 6 gateway yang kita masukkan dan juga ditambah satu IP yang menuju ke router yang tadi menghubungkan untuk segitiga tadi di tengah. Next. Kemudian ini adalah konfigurasi router 5. Di sini adalah router untuk kantor cabang 2. Di sini kita menggunakan OSPF 10 juga sama dan kita masukkan semua gateway yang ada di kantor cabang 2. Jadi kita menggunakan yang tadi IP family 192.168.2 dan lainnya. Kita masukkan semuanya di sini dan kita tambahkan masukkan satu IP yang menghubungkan ke router yang ada di tengah yaitu 12.002. Kita sama menggunakan area 1 juga. Next.
Kemudian ini adalah untuk router FE1, konfigurasinya untuk kantor cabang 1 ya. Di sini kita menggunakan OSPF 10 sama, kita masukkan semua gateway dari semua divisi yang ada di kantor cabang 1. Jadi kami menggunakan family-nya 192.168.1 sesuai dengan konfigurasi yang ada di tabel tadi di awal. Kemudian ditambah kita satu adalah IP yang terhubung ke router yang ada di tengah. Next. Kemudian untuk akses listnya sendiri, karena tadi dari pusat ke kantor cabang 1 tidak bisa, maka kita masukkan di sini. Kita masuk ke akses list, kita akses list pakai nomor 1, kita deny semua network IP network yang ada di kantor cabang pusat. Ini dikerjakan pada router FE1 atau router yang ada di kantor cabang 1. Masukkan semua di sini, kita deny semua IP network yang ada di kantor cabang pusat, dan kita masukkan ke dalam akses list 1 atau akses group 1. Barulah dari akses group 1 kita masukkan ke kabel serial, kita menggunakan serial 0/0, dan kita masukkan semua yang ada di akses list 1 itu dengan cara itu di bawah ada IP spasi akses dash group spasi 1 spasi in. Maka di sini akan menimbulkan adalah namanya akses list extended, di mana tidak bisa atau untuk mengeblok dari kantor pusat dan kantor cabang 1. Kemudian selanjutnya kita akan demo. Ini merupakan hasil pekerjaan yang sudah kita buat di sini dari study case yang tadi. Di sini terlihat di bagian atas ini adalah kantor pusatnya. Jadi kita berikan 5 divisi di sini dengan hanya 4 switch. Kemudian ke bawah di sebelah kanan ini adalah kantor cabang 2, di mana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 switch yang dipakai, dan di sini ada 4 divisi. Kemudian di sebelah kiri ada kantor cabang 1, di mana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisi dengan 6 switch yang ada di sini. Kemudian kita coba ping dari kantor cabang pusat ke kantor cabang 2. Harusnya bisa ya. Maka kita coba ping dari komputer ini di kantor pusat ke kantor cabang 2 yang ada di sini. Di sini terlihat bahwa ping atau koneksi sudah berhasil atau successful. Sedangkan kalau kita coba dari kantor pusat ke kantor cabang 1 yang ada di sebelah kiri di sini, harusnya tidak bisa karena kita sudah menggunakan akses list tadi. Kita coba dari sini ke kantor cabang 1, maka fail. Kita coba lagi dari kantor pusat ke kantor cabang 1. Lagi, maka dari itu jadi dari kantor pusat ke kantor cabang 1 sudah tidak bisa diakses karena kita sudah menggunakan akses list tadi untuk memblok jalur dari kantor pusat ke kantor cabang 1. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.